loro banget kayak gitu, loro banget gitu loh. Sampai perutnya tuh makin gede dan ya sakit parah, kayak udah sakit parah banget. Kamu bakal nggak ngenalin, bahkan kamu nggak bakal ngenalin mukanya kayak gitu loh. Giginya udah tonggos gitu. Terus mukanya tuh udah banyak bercak-bercak coklat gitu loh. Coklat, bercak-bercak coklat banyak banget. Terus apa, kurus, perutnya gede, gede banget perutnya. Terus liatin aku, gitu dia. Aku udah nangis. Kok kayak gini, kok kamu nggak cerita, aku gitu kan. Aku tak ke situ ya ke rumah. Ojo, ojo. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, nggak ada yang bisa milikin kamu. Tak pateni kamu, gitu. Tak pateni kamu ngomong kayak gitu. Aku sampai merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Farhan Sururi. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini gue nggak sendirian, tapi gue mendatangkan seorang narasumber yang ingin membagikan pengalamannya, yang mungkin dari pengalamannya bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita panggil saja dan perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Vera. Mbak, Halo Mas Farhan. aduh, dari jauh-jauh nih dari Bogor udah bela-belain sempet datang ke Jogja. Jogja. Makasih banyak ya Mbak ya. Ya. Padahal terbalik saya yang lagi main ke sini ya Mbak ya. Ya Kira-kira suatu kehormatan ya. iya Mbak. Mas Farhan yang dari Bogor datang langsung ke Jogja, Iya. ke rumahku. Alhamdulillah jadi bisa nyambung silaturahmi Iya. juga kan Mbak. Jadi kenal keluarga di sini seperti Iya. apa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Vera sendiri nih pengen membagikan cerita apa ya Mbak ya? Ya sebelumnya aku tak perkenalan dulu nih. Oh iya, maaf teman-teman ya. Jadi perkenalan dulu Mbak. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera. Saya asli Magelang tapi saya stay di Jogja ikut suami. Berarti suami asli Jogja Mbak. Ya, suamiku asli Jogja. Mbak Vera sendiri berarti asli Magelang. Magelang. Iya. Kalau suami udah lama suami di Jogja Mbak? Asli Jogja. Oh, kalau memang asli suamiku. Jogja, besar di Jogja gitu. Aku kan kuliah di Jogja nih. Jadi ya kenalnya dari situ. Ketemu jodohnya di situ. Iya. Nah, kira-kira nih Mbak, pengalaman atau cerita apa yang pengen Mbak Vera bagikan ke mungkin teman-teman gitu Mbak? Ya. Intinya saya mau cerita tentang sahabatku yang sudah dipanggil sama Allah ya, dengan sakit yang menurut aku itu sangat gak wajar. Oh, berarti meninggalnya nih ada janggal gitu. Jangan terlalu cepat banget prosesnya, terus dan sebelum itu juga ada cerita-cerita yang janggal lah. Kalau ditarik secara garis besarnya tuh semuanya berhubungan gitu. Itu kalau boleh tahu janggalnya tuh gimana Mbak? Jadi walaupun kita udah lulus kuliah tuh kan ya, tapi kita kan masih tetap ketemu terus silaturahmi karena memang itu tuh temanku deket banget, bahkan deket sama keluarga aku kan. Jadi waktu itu dia sering mengeluh kayak sakit di bagian anus gitu. Anusnya? Iya, sering sakit, sering telepon kan nangis. Duk, loro banget kayak gitu, loro banget. Loro apa nih kayak gitu kan orangnya. Itunya gitu. Coba diperiksa, bilang gitu, diperiksa. Ya udah diperiksa. Tapi kata dokter nggak ada apa-apa kayak gitu. Mosok aku gitu kan. Coba pindah ke rumah sakit lain kayak gitu. Gimana tuh Mbak dari awal maksudnya bisa sampai terjadi seperti itu tuh awalnya bermulanya gimana? Awalnya tuh ya itu kan dia
dia telepon mengeluhkan sakitnya dia. Terus tapi yang jadi apa ya, anehnya itu kayak perutnya dia itu semakin membesar gitu loh. Padahal dia tuh nggak hamil gitu. Jadi kayak apa ya, kan sakitnya kan di anus kan gitu. Dan itu sakitnya juga nggak cuman ketika waktu mau apa BAB aja gitu. Sakit, bener-bener sakit gitu. Cuman aku mau cerita sebelumnya dari dia sakit ini ya, sebelumnya ya. Jadi gini, uh, temanku ini sempat pacaran sama cowok yang lebih muda dari dia. Dapat Gitu. berondong. Dapat berondong ceritanya. Terus pacaran waktu itu baru sekitar 6 bulanan lah, 6 bulanan. Tapi tiba-tiba kan dia kan selalu cerita kan, ada apa-apa selalu cerita sama aku. Tiba-tiba dia dihubungin sama cewek nih. Intinya cewek itu bilang kalau dia posisinya sekarang lagi hamil anaknya pacarnya temanku ini nih gitu ya, panggil aja ini si R gitulah ya. Nah, terus temanku ini kaget dong, ya kan? Loh, kok bisa gitu kan? Karena kan posisinya setelah si R ini putus sama ceweknya, dia langsung sama temen aku gitu. Jadi baru banget putus. Iya. Jadian lagi. Sama temen aku. Terus, nah, terus temen aku kan otomatis langsung konfirmasi kan ke si R ini, si pacarnya ini. Si ini ada yang hubungin aku nih, gitu. Ada yang hubungin aku, cewek. Katanya dia hamil, gitu. Nggak terima si R ini. Gak mungkin lah, gini lah. Aku udah putus. Bisa jadi itu bukan anakku, kayak gitu. Tapi si cewek ini berani nantangin, aku berani cek, aku berani tes DNA lah, kayak gitu. Akhirnya si temanku ini ya udah dibuktiin aja kalau ini benar-benar anak apa ini benar-benar bukan anakmu kayak gitu. Kalau kamu nggak yakin gitu. Kalau misalnya ini bukan anakmu, oke kita lanjut. Tapi kalau memang ini anakmu, ya sudah kita udahan lah kayak gitu. Aku nggak mau ganggu lah gitu. Aku juga cewek, aku tahu gimana posisi pacar kamu kayak gitu. Akhirnya setelah dicek, ya intinya nggak tahu lah urusannya mereka lah. Ternyata benar, emang ini anaknya si R ini gitu loh. Oh jadi apa namanya, sesuai sama yang perempuan itu kasih tahu. Iya, dan itu posisinya hamil sekitar 2 bulan. 2 bulan, berarti masih baru lah. Masih baru. Nah, tapi ya namanya gimana sih lagi bucin-bucinnya gitu kan. Terus udah sama yang sana udah bosan gitulah ya. Terus tiba-tiba yang suruh tanggung jawab itu kan udah yang si cowok ini nggak terima gitu sebenarnya. Dia ngomong lah sama temanku ini, aku nggak mau tanggung jawab ini, aku tuh sukanya sama kamu, aku cintanya sama kamu, aku maunya sama kamu kayak gitu. Ya aku nggak bisa, si temen aku kayak gitu kan, aku nggak bisa sama kamu harus tanggung jawab kayak gitu. Nah akhirnya si cowok ini bilang oke, aku tanggung jawab sampai aku nikah, aku tanggung jawab, aku nikahin ini cewek, setelah lahiran aku ceraiin ini cewek, aku pengen sama kamu. Tapi selama aku nikahin ini cewek itu, aku nggak mau putus sama kamu, gitu loh. Oh, karena takutnya nanti kamu akan sama cowok lain kayak gitu. Iya. Jadi nggak mau yang di sini mau tanggung jawab, tapi yang ini nggak mau dilepas. Nggak mau, iya gitu. Jadi kan si temanku ini curhat dong sama aku, gimana ini Nduk gitu kan. Aku ya nggak mau toh kayak gitu. Terus akhirnya kan si cowok ini tetap ngejar, tetap ke rumahnya temen aku, tetap hubungi temen aku. Tapi si temen aku ini di teror terus sama si ceweknya. Mbak, kamu kan cewek, harusnya kamu tuh tahu lah, kamu punya perasaan sedikit lah, kamu masa akeh sedikit sama aku lah kayak gitu. Selama kamu masih nanggepin si R ini ya
ya dia nggak akan ke aku gitu loh, aku nggak bisa kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku kan selalu diajak cerita kan, ya sudah, kamu harus ditegak-tegain lah kayak gitu, ditegak-tegain, jangan pernah mau nanggepin lagi, udah diemin aja. Kan ini kan kebetulan juga si cowok ini kan di posisi di Magelang nih, Ya. temen aku posisi ini kerja di Semarang. Oh, jadi beda kota lah. Iya, LDR. Cuman, nah, si ibunya temen aku ini tuh deket banget nih sama si cowok ini. Deket banget, bestie banget lah sama si cowok ini. Gitu. Tanpa nggak apa ya, tanpa dia tuh kayak yang si ibunya ini sih memang kayak udah nggak, aku juga nggak tahu entah ini wajar atau enggak, tapi ibunya tuh udah senang banget sama si cowok ini gitu loh. Setuju banget lah kalau sama cowok ini. Terus tapi Direstuin lah gitu ya, Mbak. direstuin. Nah, cuman temanku ini kayak rasa aku dibantu aja lah, aku dibantu deketin sama siapa temenmu gitu, biar aku maksudnya biar si Yar ini nggak ganggu aku, jadi aku ada alasan juga gitu loh buat aku bisa lepas dari dia gitu. Nah, akhirnya si temenku ini, sahabatku ini, aku kenalin lah sama temenku orang Kalimantan. Aku kenal sama temenku orang Kalimantan, ternyata cocok gitu loh, jadian gitu loh mereka. Aku nggak tahu ya ceritanya gimana, tapi yang jelas udah deket gitulah. Nah, di sini nih masalahnya, si R ini tahu kalau temenku ini deket sama si temen aku nih yang Kalimantan nih, sebut aja si Z gitu ya, si Z, sebut aja si Z. Nah, deket sama si Z. Ditanya kan, kamu kenal dia dari mana? Kok bisa kamu kenal sama orang Kalimantan kayak gitu? Nah, temanku ini nyebut, ini temennya temanku. Siapa? Vera, ya maksudnya aku gitu kan. Nah, si R ini ke tempat ibunya sahabatku ini ngomong kalau ini si apa Vera nyomblangin si Dinar sama orang Kalimantan. Kan pada orang Kalimantan tuh ini biasanya dia kayak dia jelek-jelekin orang Kalimantan gitulah gitu. Nah, si ibunya ini nggak terima, maki-maki aku, hubungin aku, maki-maki aku. Kamu sahabat macam apa, intinya kamu jerumusin teman kamu gitu loh, jerumusin teman kamu kayak gini-gini. Kamu apa intinya kan kamu tahu tuh orang Kalimantan tuh seperti apa, gini. Nah, intinya apa ya, aku nggak tahu yang diomongin sama si R ini sampai ibunya tuh bener-bener yang kayak benci banget gitu loh, dan nggak setuju banget nih si temanku ini sama si Z, nggak setuju banget. Akhirnya di sini karena kan juga sahabatku juga senang juga sama si Z ini, dia bisa nih kayak ninggalin si R. Nah, di situ si R nggak terimanya di situ. Lihat kamu ya, kamu udah nyakitin aku. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, nggak ada yang bisa milikin kamu. Tak pateni kamu, gitu. Tak pateni kamu ngomong kayak gitu. Aku sampai merinding. Itu si cowoknya yang langsung ngomong begitu, Mbak? Iya, tak pateni kamu, tak pateni kowe gitu loh intinya. Kalau aku nggak bisa sama kamu, ya intinya nggak ada yang bisa sama kamu. Tak pateni kowe, kayak gitu ngomongnya. Ya, tapi kan temen aku kayak ya udahlah, kan nggak yang terpikir sampai sejauh itu akan terjadi. Mungkin pikiran teman juga emosi sesaat. Iya. Nah, setelah itu si temanku ini kan udah jalan nih sama si Z tanpa restu ibunya, selalu apa ya, ribut lah sama ibunya kayak gitu. Tiap pulang si R ini masih ke rumah, masih ngejar temanku, tapi temen nggak mau. Karena juga dia apa ya, satu udah ada si Z, yang kedua juga si R ini kan akhirnya nikah nih sama yang hamil itu, nggak mau lah. Tapi si R ini masih ke rumahnya si temanku terus, masih deketin ibunya terus. Iya, deketin ibunya terus. Nggak dapet anaknya, ibunya mungkin dicecer, Mbak. Jadi ibunya neken ke temanku gitu loh.
Nah, setelah itu baru nih muncul di sakitnya dia. Anehan-kanehan tuh. Anehan. Awalnya dia kayak dia sering telepon aku kan bilang, "Duk, tuku sakit apa nih?" gitu kan. Tuku anusku kayak gitu. Kok bisa? Coba diperiksa. Nah, itu diperiksa ternyata gak ada apa-apa. Diperiksa sampai di beberapa dokter sampai akhirnya dia itu dijudge sama teman-temannya kalau dia itu hamil karena perutnya dia semakin besar. Oh, jadi pas sakit di anusnya itu perutnya Perutnya membesar. membesar. Hmm. Ya sudut Terus pandang orang kan pasti iya ya melahirkan anak hamil ya, Mbak ya. tapi dia masih sumpah demi Allah gak hamil. Di USG juga nggak ada apa-apa, dicekin ke dokter juga nggak ada apa-apa, sampai dia itu sering tiba-tiba pingsan, jatuh gitu loh, Mm-mm. naik motor tiba-tiba dia pingsan, mau ngangkat motor nggak kuat gitu. Terus apa ya kayak sering sering nggak masuk kerja, dia sering nggak masuk kerja. Mungkin karena sakit itu juga kali Mbak. Iya, Makanya kayak iya, kerjaannya nggak. ketika dia udah ke dokter ini itu nggak apa ya namanya, nggak apa ya nggak ada hasilnya, dia ke alternatif gitu. Dan pas di apa ya di alternatif itu mungkin bukan alternatif kali ya kayak orang pinter gitu Ya ya orang karena kan bisa. kan Orang aku ngerti juga lah ya bilang ya. ya kalau memang nggak ada medisnya coba deh ke Non yang medis. non gitu. Cuman pas di ini dibawa ke sana ada nih di daerah Magelang, dia dibawa daerah Magelang tuh bapak itu bilang gini, waduh berat ini gitu, berat ini. Kowe wis tau nglarani, intine ini sing bikin gini tuh sik wong wis tau lara ati banget lah kayak gitu. Lanang gitulah intine. Tapi nggak usah perlu tahu itu siapa, sik penting iki kowe mari gitu. Kamu sembuh gitu. Cuman kayak katanya udah ini berat nih gitu. Dia coba ke situ beberapa kali tapi tetap nggak ada hasil gitu loh. Sampai perutnya tuh makin gede dan waktu itu telepon telepon aku, video call aku. Dok gitu. Terus di video call gini kan kelihatan aku pikir karena kita juga jarang kontekan kan, aku Iya. juga jarang waktu itu kan aku jarang ketemu cuman 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 sekedar kontekan saya hello Chatting-chatting chattingan ya. aja, cuman aku nggak pernah yang video call gitu loh. Kaget lah aku kirain hamil dia terus hamil aku hamil apa ya aku gitu kan. Ora yo. Terus yo itu sakitnya aku itu. Kok bisa? Wah, hamil ah gitu. Ora, Nduk, sumpah demi Allah aku ora hamil. Yo sakitnya aku kuis, kayak perutnya jadi kayak gini gitu. Terus ya Allah kok sampai kayak ngono ya, Nduk. Aku gitu kan terus terus digone-gone anu apa orang pintar lah gitu kan hasilnya gimana ya masih belum ya belum ini apa ya belum ada perkembangan gitu loh, belum ada yang gimana gimana Perubahan. perubahan karena kayak gitu kan jodoh-jodohan ya, Ya benar Mbak. jadi kayak nggak bisa sembarang juga kan karena aku tanyain ke medisnya juga belum ada, nggak ada gitu loh. Nah di situ badannya dia kan agak kecil nih tapi perutnya gede. Terus aku Nduk apa main ke sini ya besok kalau aku udah sembuh, dia bilang kayak gitu, kalau udah sembuh aku tak main ya, semoga-moga Bismillah cepat sembuh ya aku gitu. Pokoknya kabarin aku gitu. Iya iya cuman kadang cuman cerita Nduk lagi apa kayak gitu gini cuman ya biasa gimana udah sembuh belum ya masih kayak gini kayak gitu. Tapi aku nggak apa ya karena aku kan juga sibuk kan jadi kayak sempet kayak nggak kontekan jadi jarang kontekan gitu sama dia. Nah setelah itu si si suamiku nih tiba-tiba ngomong kayak gini, itu selang berapa bulan ya, dua dua atau 3 bulan lah dia ngomong gini, mah aku kok dimimpiin Dinar ya itu, ya aku dimimpiin temanku ini ya gitu, dimimpiin sahabatku ini. Apa coba deh kamu aruh ke gitu gimana
kondisinya dia Liatin gitu. kondisinya gimana gitu. Terus oh iya aku tanya, "Nduk, lagi apa? Sehat?" Yo kayak gini, Nduk, kayak gitu. Tapi dia slow respon waktu itu. Slow respon, yo ngene iki, Nduk, kayak gitu. Tapi aku nggak kepikiran gimana-gimana ya. Maksudnya apa namanya? Aku biasa aja karena ya memang kita juga kontekannya juga sebatas kayak gitu. Maksudnya oh ya udah kalau dia nggak ada apa-apa. Karena kalau ada apa-apa biasa dia tuh pasti cerita sama aku gitu loh. Nah, sampai setelah aku ngaruh ke itu selang satu minggu atau berapa hari gitu ya. Si sahabatku lagi nih yang sama-sama satu sekolah gitu kan. Tiba-tiba telepon aku gitu. "Fer, kamu kamu apa kamu bakalan nggak nyangka deh. Nggak nyangka kenapa ya? Kamu kalau ketemu Dinar bakal nggak nyangka itu Dinar. Maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya gimana gitu. Dinar tuh sakit parah. Maksudnya ya sakit parah kayak kayak udah sakit parah banget kamu bakal nggak kenalin bahkan kamu nggak bakal kenalin mukanya kayak gitu loh. Serius aku gitu. Iya Fer, kamu jenguk deh kayak gitu. Kenapa gak jenguk? Karena ibunya itu udah benci sama aku gara-gara dia sama temen aku yang Kalimantan itu. Gitu terus habis itu aku aku WA kan, "Duk, gimana kabarnya?" gitu kan. Terus ya gak gimana-gimana, ngapusi aku bilang. Dia nyetupin ke aku ternyata, ngapusi. Delok aku gitu, video call. Terus video call. Kaget banget aku waktu video call. Kondisinya tuh giginya udah tonggos gitu. Terus mukanya tuh udah banyak bercak-bercak coklat gitu loh. Bercak-bercak coklat banyak banget. Terus kurus, perutnya gede banget perutnya. Terus liatin aku, gitu dia. Aku udah nangis. Kok kayak gini, kok kamu gak cerita aku gitu kan. Aku tak ke situ ya ke rumah. Ojo, nanti ibuku marah gitu. Ojo, aku nggak mau kamu dimarahin ibuku kayak gitu. Aku pengen dono. Ojo, please, please dia bilang, please ojo gitu. Aku mau kamu dimarahin ibuku. Terus aku kudu piye? Aku gitu kan bingung ya. Aku mau jenguk juga nggak bisa deh ibunya. Aku nggak jenguk juga. Gimana aku kan pengen ketemu kan. Karena aku nggak tahu sampai kapan gitu kan. Nggak ngelihat secara Nggak langsung lihat secara lah, langsung. Nah, itu kita kontekan, WA-an, cecetan, telepon, sampai itu kan aku sore nih. Besoknya tiba-tiba jam kita masih kontekan sampai sore kita masih kontekan. Terus tiba-tiba malam jam 8 malam aku dihubungin sama yang nomornya sahabatku ini, dihubungin, "Mbak, doain ya, Mbak Dinar kritis." Itu jam 8 malam padahal aku masih kontak-kontakan sama waktu itu gitu loh. 2 hari kan berarti dari aku kemarin sorenya aku kontak-kontakan terus sampai ke sorenya malamnya jam 8 aku dihubungin kayak gitu, "Mbak, doain ya, Mbak Dinar kritis." Aku udah ya Allah gimana nih gimana Mbak Dina dibawa ke rumah sakit Harapan gitu kan jam 8 malam itu. Aku bingung, aku ke sana ya, jangan Mbak, jangan ada dipesenin lah intinya aku nggak boleh ke sana gitu. Nanti pasti ibunya marah gitu. Jadi aku juga ya sudahlah ini permintaannya dia gitu kan. Aku cuma doain di situ. Nah, jam 2 pagi aku dikabarin kalau Dina udah nggak ada gitu. Jadi kayak Membekas banget ya Mbak. ya kok datang ke mimpinya suamiku gitu loh. Aku nyesel. Aku selama ini nggak pernah. Aku sempat lost kontak sama dia. Nggak bisa nggak kontak-kontak yang biasa tiap hari. Tapi aku sempat nggak kontak-kontak. Nah, yang aku pikir dia udah baik-baik aja gitu loh. Aku nggak tahu kalau dia tuh
sakit separah itu, karena kan dia kalau dihubungi selalu bilang nggak apa-apa gitu loh, sehat dok, alhamdulillah ya misalnya niki kayak gitu loh ya, dia nggak pernah memperlihatkan sakitnya dia gitu loh. Aku kan jadi kayak ngerasa nyesel banget, aku nyesel banget kayak kok kan kemarin aku nggak ini ya, mestinya nggak intens hubungin dia ya gitu loh, walaupun ya memang kalau ketemu memang nggak mungkin kan, karena ya itu karena dia di Semarang, kalau dia pulang ke Magelang juga aku nggak mungkin ketemu, karena ibunya tuh bener-bener benci banget sama aku, ibunya tuh benci banget sama aku, sampai di pemakamannya dia pun, pas pemakamannya dia pun aku tuh takut mau datang, aku nggak datang juga pas pemakamannya dia. Selang sehari setelah dia dimakamin, aku ke pemakamannya dia, kan itu kan pemakamannya kan lewat rumahnya nih, aku mau ke pemakamannya dia aja kayak yang ngumpet-ngumpet gitu loh, pada sama temanku yang lain kan ngumpet-ngumpet. Ya waktu itu aku ngumpet-ngumpet, terus aku sampai ke makamnya dia nih, setelah sampai ke makamnya dia aku udah doa, udah ini aku balik, terus malamnya itu kayak aku kan ngerasa kayak kehilangan banget nih, lagi sedih-sedihnya gitu, aku ngechat lah, do aku kangen banget do, kayak gitu, aku chat kayak gitu, aku kaget dibalesin, tau nggak balesannya gimana? Tai lu, ibunya yang balesin, tau gak sih? Tai lu, aku digituin. Aku takut, di situ aku langsung merinding gitu loh, merindingnya tuh karena aduh aku takut banget ini kalau ibunya gimana gitu kan, langsung aku blokir nomornya, karena kan ya yang ngeri aja gitu loh, ngeri kan, ibunya tuh yang bener-bener benci banget sama aku. Ya padahal kalau dibilang bencinya itu karena hasutan dari si mantannya itu Iya. kan mbak, si mantannya yang apa namanya ngomong kayak gitu. Iya. Tapi dari Mbak Vera sendiri belum pernah coba ngejelasin gitu mbak, dalam artian ke orang tuanya, Bu sebenarnya Nggak bisa, ibunya itu kayak nutup kena, akses. nggak juga sih, maksudnya ibunya itu kayak kena gangguan mental, kayak karena aku tuh juga, aku kan sahabatnya dia kan dari Ya, sekolah, dan dari dulu memang ibunya itu memang kayak gitulah, ngeri. Jadi ibunya itu agamanya kan Kristen, karena ibunya itu kerja, waktu itu kan ibunya kan kerja di Jakarta, si temanku ini ikut mbahnya. Nah, temanku ini Islam, ibunya Kristen, kan beda keyakinan gitu. Ya, Tapi ibunya menuntut untuk anaknya ikut dia, sampai yang apa namanya mukenanya dia, apa namanya sajadahnya dia dibakar semua, biar dia nggak sholat, ya. Sama ibunya dibakar semua, dia bilang, do mukena aku, sajadahku dibakar, baju-bajuku dibakar, kayak gitu. Ya jadi sahabat Mbak Vera ini sebelumnya, maaf, agamanya Islam. Iya. Oh, terus ibunya ini non muslim gitu. Iya. Nah, karena kan dari kecil diasuh sama mbahnya nih, sahabatku nih. Oh iya, Gitu. Jadi ketika besar ditarik sama ibunya, iya, dibakar biar nggak sholat. Oh. Akhirnya aku kasih saja, aku kasih mukena, aku kasih baju, aku kasih nih. Tapi aku nggak bisa kasih banyak ya. Rapopo nduk, rapopo, makasih ya, makasih, kayak gitu. Apapun dia cerita sama aku, sampai nggak boleh makan juga kalau dia nggak apa, ini kan dia kan tiap di sekolah itu kan bawa nasi uduk, nasi kuning gitu loh, maksudnya jualannya ibunya. Kalau itu nggak laku, nggak habis, dia nggak boleh makan, harus habis, harus laku semua. Jadi tiap dia masih sisa, punya aku masih sisa piro, sisa 3 atau 4 di tuku, yo aku ndak boleh makan, kayak gitu. Ya udah aku beli gitu. Tiap hari mau makan nasi uduk aku. Dituntut sama Iya, orang tuanya iya. buat dia jualan, tapi harus sampai habis. Harus sampai habis. Makan apa di rumah tuh juga harus nyuci, bersih-bersih rumah semuanya, baru dia boleh keluar rumah gitu. Kalau nggak boleh. Dan itu kegilaan itu tuh berlaku sampai dia itu kerja gitu loh, kegilaannya itu gitu loh. Jadi aku kayak nggak kaget sih dengan ibunya seperti itu. Jadi kayak buat ngejelasin pun kayak ibaratnya mungkin NPD kali mbak ya. Ya kalau ini kayaknya memang lebih dari NPD deh. Sekarang coba deh dinalar, masa
ada nih ya, si temanku ini kan selalu diminta gajinya buat ibunya kan. Din, ibu ditransferin duit segini kan, gitu. Transfer duit segini, buat bayar listrik udah ditransfer nih. Din, buat ini, buat itu, udah ditransfer. Tapi kan temen aku juga butuh hidup kan di Semarang, butuh bayar kos, Ya, butuh bayar angsuran motor gitu kan. Sampai dia jawab lah ke ibunya, Bu, maaf, duitnya Dinar udah nipis. Kan kemarin kan ibu juga udah tak transferin, ini duitnya Dinar udah tinggal sedikit, Bu, takutnya Dinar nanti nggak bisa hidup. Tahu nggak jawaban ibunya apa? Dasar lu ya, apa anak durhaka lu ya, kayak gitu. Lihat lu, besok ibu bakal datang ke kantor biar lu dipecat. Beneran datang ke kantor, padahal dia kan jadi Bank Mandiri kan. Datang ke kantor teriak-teriak, mana nih direkturnya, mana nih direkturnya, saya mau ketemu sama direkturnya, kayak gitu kan. Terus, ada apa ya Bu, ada apa ya Bu, kayak gitu. Bisa-bisanya ya, di sini bisa mempekerjakan pegawai yang durhaka sama orang tuanya kayak gitu, coba. Ya Allah. Sama anak ini dipecat. Gila kan? Sampai segitunya, Mbak. Sampai segitunya. Sampai temanku malu. Berarti sahabat Mbak ibaratnya kayak kisah hidupnya juga. Kasian. Iya bener ya. Dia yang sayang sama dia itu kan neneknya nih. Setelah neneknya nggak ada, ya udah dia udah, aduh, hidupnya ngeri banget lah. Cuman apa namanya, sebatas kayak buat seneng itu aja, cuman dikasih sebentar mungkin ya Mbak ya. Nggak ada senengnya. Nggak ada sama Nggak sekali, ada Mbak. sama sekali. Bahagianya dia nggak ada sama sekali. Hampir nggak ada lah. Kasian. Makanya kayak pas dia nggak ada itu kayak, ya mungkin memang jalannya daripada dia ada tapi harus tersiksa ya, gitu. ya. Iya itu. Tapi sejauh ini Mbak, dari temen Mbak mantan pacarnya dia ini, itu Mbak sempet apa komunikasi kah atau Enggak, gimana sama enggak, sekali? sama sekali. Cuman waktu dia nggak ada ini, nah kan aku tanya nih waktu aku tanya sama saudaranya waktu itu, yang hubungin aku itu, yang ngabarin aku. Aku mau tanya, apa sebelumnya nggak dibawa ke dokter? Aku bilang kayak gitu. Enggak Mbak, cuman di alternatif aja. Terus tuh diagnosa dokternya tuh apa sih? Aku gitu Dia kan. pengen tahu secara medis Ya juga pas gitu ya pas Mbak. apa sih, aku gitu. Kayak katanya kanker usus kayak gitu, kanker usus. Terus kan udah dibilang kanker usus nih sama dokter, tapi kan udah kritis kayak gitu dibilang kanker ususnya. Oh, jadi divonisnya setelah Sudah parah. sudah parah. Iya, sebelumnya nggak ada tuh. nggak ada medisnya sama sekali. Tiba-tiba yang udah perutnya gede, udah sampai mukanya pas udah mau nggak ada itu mah dibilang apa namanya, ya udah parah lah, intinya dibilang kanker usus. Terus kenapa nggak dioperasi? Aku bilang kayak gitu. Kenapa nggak dioperasi? Kenapa kok mah dibawa ke alternatif? Aku bilang kayak gitu kan. Terus ya nggak tahu itu ibunya Mbak Dinar kayak gitu. Gila, gitu kan. Segitunya ya Mbak. Iya, itu yang keluar dari perutnya yang gede tuh cairan kuning banyak gitu. Cairan kuning semua. Iya, cairan yang keluar dari perutnya itu banyak banget. Apa itu kira-kira Mbak? Kalau secara medisnya gitu, cairan kuning Ya gitu. sekarang kalau Mungkin dipikir, kotoran kali ya. kalau dipikir itu kanker, nggak mungkin secepat itu langsung stadium 4. Kanker kan pasti ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Oh, ada step by stepnya. Ada step by stepnya kan. Tapi itu nggak pernah ada hasilnya, nggak pernah kelihatan itu sakit apa, nggak pernah ada. Pas udah parah langsung bilang kanker usus stadium 4. Itu pas sudah parah. Pas sudah detik-detik Sudah nggak adanya iya, lah gitu Mbak. iya. Jadi itu Ya. penyebabnya apa intinya nih? Penyebabnya apa nih? Kayak Dokter itu nggak bisa jawab. ya bilang kan kanker apa usus stadium 4, tapi umurnya udah nggak, ya ini udah tinggal sebentar, nggak lama kan, aneh kan. Harusnya Ya, kalau memang dari awal dong. misalnya Iya. Divonis kanker kan, Iya. pasti kayak ada kelihatan dulu kali Mbak. Iyalah. Kayak sedikit dulu muncul apa kayak jendolan kah atau apa kan, kalau kanker kayak gitu lah. Iya, ya. pasti kan ada ini gejala kanker atau ini kanker stadium 1.
Karena kan dia periksanya dari awal. Dari mulai dia ngerasa sakit itunya. Iya juga ya. Belum sampai perutnya membesar. Satu itu, kedua aku cek itu kanker usus juga nggak kayak gitu. Gejalanya juga nggak kayak gitu loh. Nah tapi Nggak setelah kayak udah gitu. nggak ada umur ini, maksudnya kayak dari si mantannya ini yang pernah ngucap nggak pernah nongol lagi Mbak? Apa Nggak setelah pernah. dia ngucap udah dia bener-bener hilang kabar, nggak pernah nongol? Aku nggak ngerti kan karena setelah Dinar nggak ada, almarhum nggak ada, itu kan aku langsung udah nggak pernah bahkan Tutup komunikasi nomornya lah, aja ya. kan aku blokir karena aku takut kan, takutnya nanti ibunya ini Nuduhnya error yang gitu loh enggak ya, gitu. error gitu takutnya. Aku takut itu aja sih karena ibunya tuh ngeri ngeri ibunya. Jadi udah mah dari kisah cintanya kayak gitu, perjalanan hidupnya juga Ya kayak gitu makanya ya. itu Ya Allah. kasihan. Ya terus dari si mantannya yang di Kalimantan ini gimana tuh Mbak? Nah matanya yang di Kalimantan ini tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi posisi sahabat Mbaknya sakit, Udah tahu sakitnya mungkin tahu ya. Cuman aku itu kan kayak sama si di Kalimantan yang ini Kalimantan ini kan aku nggak yang kontekan intens, gimana nggak nyari gimana. tahu lebih dalam lah Enggak. Aku cuma ibaratnya gitu. kontekannya sama si almarhum Almarhum aja. aja. Tapi kalau sama yang apa pacarnya dia aku nggak kontak-kontakan, nggak tahu. Cuman tiba-tiba dia tuh ngubungin aku tuh kayak gini. Fer, serius Dinar nggak ada kayak gitu lah. Lah kamu cowoknya harusnya kamu yang lebih tahu. Aku bilang kayak gitu. Aku tuh udah nggak sama Dinar kayak gitu. Apa mungkin dia ninggalin aku karena sakitnya Sakit. ya, dia nggak ngomong sama aku. Orang Dinar juga nggak ngomong sama aku kok. Ya Kamu mah nggak Allah. ngomong sama Jadi berarti aku. bener-bener mungkin selama sakitnya ditutupin kali Mbak. Iya, Supaya teman terdekatnya, apa pasangannya tuh ditutupin. nggak kecewa. Iya, ditutupin, bener-bener ditutupin. Ya Itu Allah. loh temen aku yang ngabarin aku kalau itu taunya juga karena kan nggak boleh ke rumah nih. Tiba-tiba aja ke rumah karena penasaran gitu loh. Karena ini kenapa sih kok nggak boleh ke rumah? Ya kan penasaran nih. Iya benar. Kenapa nggak boleh ke rumah? Nekatlah ke rumahnya. Kaget makanya itu dia bisa ngomong sama aku. Walah. Gitu. Karena menurut aku mungkin ibunya juga ngelarang jangan sampai ada yang ke rumah pasti gitu. Nah bener waktu ada apa namanya waktu almarhum ini nggak ada di grup sekolah ada huru hara lah ceritanya kayak gitu loh. Huru hara tuh kayak yang ini gimana sih kok nggak boleh pada datang ke rumahnya kayak gitu. Beritanya jadi kayak Pas nggak ada nih loh, ya pas nggak ada nih nggak ada yang boleh datang layak coba. Sama ibunya. Iya. Ya Allah. Kok nggak ada? Ini gimana sih? Masa layak nggak boleh kayak gitu? Segitu udah nggak ada maksudnya ya Mbak? Nggak ada. Jangan ada orang yang kesini lah gitu. Aneh. Apa mungkin ini kali Mbak? Apa mungkin ibunya juga takut kalau teman-teman yang lain tahu ngelihat kondisinya? Aku juga nggak tahu sih itu. Apa takutnya jadi fitnah atau gimana? Tapi kan abis itu udah yang penting kita niatnya baiklah, nggak apa-apa tetap ke sana aja, udah ke sana gitu. Pada ke sana sih. Tetap maksain tetap lah ke gitu. sana. Cuman memang nggak boleh, nggak boleh sana sebenarnya. Nggak ibaratnya nggak terlalu terang-terangan banget juga ya Mbak ya. Karena kan dari pihak keluarga juga udah ada larangannya. Iya. Nah ini Mbak, apa namanya, menurut Mbak sendiri tuh gimana nih Mbak? Itu kan sebenarnya kalau kita lihat gambaran dari ceritanya ya, asal muasalnya kan karena sakit hati nih Mbak. Bisa sampai kayak gitu. Nah sudut pandang Mbak, kok setega itu kenapa sih Mbak? Ya namanya orang sakit hati kan pasti akan menghalalkan segala cara gitu. Iya Gimana caranya lah. Kan mungkin kalau dia nggak kasih nggak kasih kata-kata yang tadi aku ceritain tuh tak paten di gue, mungkin aku nggak akan berpikir sampai ke sana. Karena waktu itu aku sama almarhum sempet sopo ya kira-kira sing gawe. Iya. Karena awalnya nggak ngerti nih masalah yang ini nih sebelum setelah itu almarhum sih cerita. Ya bukan aku suuzon ya nduk, tapi pas itu si R ini pernah ngomong sama aku kan pas tak putus itu loh, ya aku sama si Z terus si R ini nggak terima terus ngomong karo aku
nek 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 ra ono sing oleh untuk ke kowe, nek aku nggak bisa, intinya aku nggak bisa miliki kamu, yo nggak ada yang bisa miliki kamu semuanya, nggak ada yang bisa miliki kamu, yang Iya. lainnya pun juga gitu loh, intinya tak pateni deh guys, sampai kowe sama wong liya tak pateni kayak gitulah, intinya ngomong gitulah. Ya Kan aku kalau langsung wah iki gitu, fix aku langsung gitu kan, siapa lagi. iya juga apalagi kejadiannya setelah enggak dengan dia gitu kan. Nah Nah, mungkin pikiran si cowoknya kan tidak denganku, ya tidak dengan siapapun. itu Gitu. Tapi kok maksudnya sampai setega intinya itu itu, ya, Mbak ya? iya makanya itu kan dia Ibaratnya juga kayak udah punya istri ya padahal. ibaratnya kayak saya pribadi aja Iya. juga misalnya ada orang yang nyakitin atau Hmm. gimana, tuh kayak walaupun saya pernah disakitin gitu sama orang yang saya sayang, ya biar bagaimanapun kan kita pernah ada rasa gitu loh, Mbak. Iya, Pernah punya perasaan lah ibaratnya. Kok nggak wah, bisa ya. bisa ya kayak gitu. Ada ya maksudnya Iya, yang kayak kalau gitu aku ya. kan dengernya kan dari versi sahabatku nih Mm-mm. almarhum. Cuman memang aku nggak pernah kenal sama si R ini. Jadi asal usul R ini orang Aku mana nggak tahu orang gitu mana ya. aku tahu. Aku tahu dari awal mula si sahabatku ini pacaran atau kenal dan pacaran sama dia aku tahu. Mm-mm. Tapi aku nggak tahu pas lagi pacarannya gitu loh. Maksudnya Mm-mm. si almarhum ini nggak yang cerita banyak tentang si R ini, nggak cerita Nggak yang cerita detail. detail Kan mungkin mereka ya. yang menjalanin kan, aku Iya. nggak tahu nih di antara mereka kenapa si R sampai sesakit hati itu, aku juga Mm-mm. nggak tahu karena kan versinya almarhum kan seperti itu gitu, maksudnya kayak karena tiba-tiba dia dihubungin cewek ngaku kalau hamil kayak gitu. Nah, tapi Mbak, saya simak sedikit kan tadi Mbak Vera sempat penasaran apa sih tadi bahasa Jawanya itu roheke apa? Hmm? Yang suami Mbak Vera ngasih tahu. Terus Hmm. Mbak Vera itu apa bahasa Jawanya? Ngaruh ke. Ya, ngaruhke. Nah, Heeh. itu kan Mbak Vera ngaruhke ini kan tahu dari suami Mbak Vera. Nah, kalau boleh tahu apa memang dari suami Mbak Vera sendiri apa punya sifat kepekaan yang tinggi kah Iya. atau gimana? Iya, dia memang feelingnya Kenceng kenceng, iya. dari kecil tuh. Selalu lewat mimpi. Apapun itu selalu lewat mimpi. Hmm. Nggak sekali dua kali sih. Berarti di luar kejadian almarhum ini ada Hmm. maksudnya yang dari suami Mbak kayak ini gini loh Iya, Mbak. Ada gitu Mbak. bahkan yang kayak masalah misalnya kayak karena aku kan dagang ya, usaha ya, misalnya Mm-mm. kayak itu belum belum apa belum terjadi gitu dia sudah bilang gini, nanti barang ini laku gitu. Mm-mm. Beneran besoknya Terbukti. terbukti laku. Nanti kamu intinya dapat duit banyak lah gitu, banyak yang laku gitu. Beneran gitu. Itu Terjadi. sering gitu. Tapi kalau Mbak sendiri pernah ngalamin ini Mbak, ngalamin hal-hal ya yang mungkin seperti itu dalam artian tuh apa Mbak pernah sakit terus kayak berobat atau pernah Mbak sakit terus pengen berobat ternyata ditipu atau dan yang lainnya itu pernah Mbak? Oh, pernah sih kalau misalnya kayak ditipu gitu ya. Tapi bukan lebih ke berobat yang gimana sih, Oh, maksudnya lebih kayak ke buat ke diri sendiri gitu. iya, maksudnya kayak ya namanya orang orang apa ya, orang pinter gitu kan banyak ya. Ya, macem-macem lah. Macem-macem lah, ada yang benar-benar pure nolong, ada yang memang buat cari duit. Tapi kan aku di situ kan nggak ngerti ya, maksudnya ya nggak ngerti lah gitu kan. Taunya oh ini nih bisa nih gitu loh, karena kan awalnya kenal dulu, terus temen jadi Ngobrol temen gitu. gitu Nah ya. kayak gitu aja sih. Tapi ternyata ya memang bohong gitu loh, dia dibohongin gitu, ternyata nggak terbukti ya, kayak gitu banyak. Nah, itu pas nggak terbukti itu posisinya suami Mbak tahu atau ada udah sama suami Mbak gitu. Udah, suamiku tuh udah bilang aku kok nggak yakin ya, tapi aku nekat gitu loh. Oh, Aku jadi nggak emang yakin. suami Mbak mungkin tingkat kepekaannya tinggi Iya, juga ya. dia tuh Feelingnya kenceng ya iya, Mbak ya. aku nggak yakin. Tapi kan kayak aku itu kan tipe yang ngeyel ya. Maksudnya kalau nggak benar-benar terbukti, benar-benar terbukti gitu, aku masih belum yakin dulu. Penasaran lah. Penasaran, Iya. masih penasaran gitu. Lagian juga aku tuh sama suamiku tuh waktu itu juga nggak yang
percaya amat gitu loh, masih Biasa-biasa agak aja meragukan gitu, gitu, paling kebetulan cuman kayak gitu doang. Cuman kesini dan sampai di detik sekarang ini aku baru oh iya ternyata beneran ya gitu, suamiku tuh ternyata bener-bener Beda lah beda gitu. gitu, dia bener-bener punya feeling yang kuat gitulah. Nah, apa namanya, siapa tahu si mantannya nonton kan Mbak ya. Iya Kalau ya. mau nyantet aja dari kirimin Aku nggak paku yang takut deh, sekarang nggak nggak takut takut ya aku ya ya. kan, kirimin paku, kirimin Iya, kulkas gitu Mbak ya. iya. Terus ntar kita jual lagi Mbak Hmm. kulkasnya Tapi gitu. oh itu aku sempet sih tanya sama apa ya orang pinter lah tentang sahabatku ini. Mm-mm. Aku mau akan aku liatin fotonya nih. Mm-mm. Menurutnya Mbak, ini temanku sahabatku ini meninggalnya wajar nggak? Aku tanya gitu. Tapi aku nggak cerita apapun. Aku cuma tanya itu doang. Mm-mm. Karena aku kan masih juga pengen aku yakinkan gitu loh. Mm-mm. Ini Beneran wajar atau nggak enggak ya gitu ya. gitu. Emang ya walaupun aku feelingnya tetap nggak wajar. Cuman aku pengen tak yakinkan lagi gitu loh. Waduh, oh ini kena nggak wajar ini. Anu kan mukanya dia bisa dikasih tahu detail muka terakhirnya Mm-mm. temanku gitu. Iya mbak, iya bener aku gitu. Kasian ini, kasian banget ini gitu. Iya ya Ya, kena Allah. kena santet gitu. Ya kita sama-sama doain ya Mbak ya, biar Ya, almarhumah diterima apa, biar almarhumah di sana udah ya senang, udah amin, bahagia, di amin. kuburannya dijadikan taman Ya, surganya Allah gitu kan Mbak ya, dari amin. kisah hidup yang bisa Digugurkan kita dosanya ambil. semua Iya, lah. amin amin ya Allah. Dia dapat kebahagiaan yang nggak dia dapatkan di sini. Iya Itu sih benar. doaku ya Allah, bahagiakan almarhum karena selama dia hidup di dunia itu dia nggak pernah bahagia. Hmm. Semoga di surganya Allah dia benar-benar diberi kebahagiaan yang yang bahagia banget Iya, gitu, yang tak yang terhingga nggak lah ya terhingga Mbak ya. ya, karena ya itu yang dia dapatkan di sinilah Iya. gitu. Tuh, Itu jadi aku. itulah teman-teman cerita dari Mbak Vera tadi terkait apa, mungkin asal muasalnya karena rasa sakit hati, tapi memang ngeri juga sih Mbak Iya, ya. ya itu Orang banyak kalau kan udah, kan iya gitu. bener sih, kalau udah Ya sakit kan? hati kayak mau segimanapun ya Hmm. wis. Orang Yang cinta penting ditolak dukun bertindak itu kan juga ada tuh nyata kan, ya, nyata kan. nyata bener bener bener. Nah kalau dari Mbak Vera sendiri nih Mbak, apa namanya, ada pesankah atau apa namanya yang pengen disampaikan ke teman-teman mungkin yang nonton, ibaratnya kayak Hmm. dari cerita yang Mbak Vera sampaikan ini, entah hikmahnya atau memang untuk kedepannya, kayak ya kalau bisa untuk lelaku-lelaku yang pada spiritual, untuk nyantet lah atau yang lainnya, tobat lah udah mau kiamat gitu Iya, atau gimana gitu, iya. Nah, barangkali boleh Mbak. sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Mas Farhan yang Mm-mm. lebih paham tentang agama nih ya. Nah, Waduh. sebelumnya aku mau tanya dulu. Iya. Uh, ini kan baru katanya nih, aku mau konfirmasi, bener nggak sih kalau orang yang pelaku santet, Mm-mm. pelaku santet itu ya kayak si ya bukan suuzon ya tapi kayak si R ini misalnya, nah itu dosa orang yang dia santet itu diambil sama dia semua gitu loh, pindah ke dia semua gitu, pindah ke yang nyantet semua gitu loh, iya nggak? Kalau dibilang sih sebenarnya ada kemungkinan ya Mbak ya, karena saya juga bukan, ibaratnya bukan Tuhan yang mempertimbangkan dosa manusia gitu ya. Tapi secara sudut pandang saya, garis besar yang saya ambil dari mungkin saya belajar atau dari pengalaman pribadi saya sendiri pun, kayak pertama mungkin doanya orang terzolimi kan pasti dikabulkan dong. Ibaratnya kayak tanpa hisap tuh, kalau doa orang yang dizolimi itu langsung ke Allah langsung. Nah ya mungkin dosanya keambil, kalau kita sebut, kalau kepercayaan orang Bali ini ya, karma Mbak. Jadi mungkin dosanya ketarik, dia akan nerima karma dari apa yang dia lakuin. Kayak dia nyakitin apa namanya, nyantet orang kayak gitu kan. Sekalipun dia nggak disantet orang, nantinya dia akan dapetin karma. Dan karma ini kita juga nggak bisa bilang karmanya di dunia langsung dibales in kontens gitu, enggak. Tapi bisa jadi juga karmanya nanti di akhirat. Jadi kalau bisa dibilang dosanya ketarik, ya bisa dibilang kayak ya gitu kayak Mbak. Dosa yang si korban ini bisa iya pindah iya ke, jadi yang
yang disantet itu katanya kan korban santet itu biasanya kan ini ya, intinya udah gak ada dosa lah gitu. Ya, benar, Iya kan? benar. Gak ada dosa, dosanya bener-bener dinolkan gitu kan katanya. Nah, dosa orang yang disantet itu pindah ke yang nyantet kan ceritanya kayak gitu. Nah, otomatis kan ya kayak si pelaku ini kan harusnya kan paham ya di situ ya. Iya kan? Iya, benar, Mbak. Gak mungkin kan kalau pelaku Dia santet tahu gak resiko, paham, tahu pasti tahu resikonya kan. resikonya juga. Iya kan? Itu tapi kok gak apa ya, nggak gak takut. takut gitu loh. Iya kan? Kalau sudut pandang saya sih Mbak ya, terkait masalah takut nggak takut, mungkin karena ibaratnya Karena sudah udah dimasukin ketutup itu ya. sama emosi, terus jin, iblis, setan masuk semua kan tuh Mbak. Jadi kayak ya udah nggak mikir dosa, nggak mikir efek samping, nggak mikir apa. Tapi di kemudian hari nantinya akan ada penyesalan. Karena gini, sepengalaman saya, lelaku-lelaku yang spiritualnya untuk nyakitin orang lain gitu ya. Nah itu nanti ada timbal baliknya juga Mbak. Timbal baliknya apa? Mungkin Mbak pernah dengar di beberapa kejadian dari siapa gitu yang ketika meninggalnya susah, ketika meninggalnya nyangkut di kerongkongan doang, cuman ngorok doang. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu Mbak. Ketika wafatnya ini apa karma buruk dari yang dia lakuin semasa hidupnya, atau dari memang ibaratnya yang dia perbuat terhadap orang lain, kan kita nggak pernah ngerti tuh gitu kan. Nah cuman kita sebagai manusia kan, seburuk-buruknya manusia, kalau memang dia sudah bertobat, kita nggak punya hak nih buat menilai kayak, ya lu masih buruk, orang lu pernah berbuat kayak gini. Andai dia bertobat, bener-bener tobat, Allah itu, saya percaya Allah itu maha pengampunnya, maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Ibaratnya sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat dengan bener-bener yang tobat, niat tulus dari hati, itu pasti diampuni gitu kan. Tapi ya yang saya maksud di sini tuh bukan berarti saya membela pelaku-pelaku spiritual itu ya, bukan ya Mbak ya. Tapi kita juga nggak bisa menghakimi atau menjudge karena gini Mbak, kita ibadah ribuan tahun, kita ibadah bahkan ratusan tahun, itu nggak ada jaminan ketika kita mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bisa jadi kayak contoh nih, itu orang kerjaannya cuman mabuk, nggak pernah sholat, terus main perempuan. Kita nggak tahu, semisalnya tiba-tiba dia tobat, dia meninggal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu kan kita nggak tahu juga. Bisa jadi diterima taubatnya sama Allah. Karena saya kutip cerita sedikit, Fir'aun aja dulu itu pengen bersaksi bahwasanya Allah itu ada gitu Mbak. Tapi karena saking dahsyatnya perbuatan Fir'aun pada masa itu disumpel Mbak sama tanah, sama malaikat Jibril. Dia nggak dikasih kesempatan, kesempatan gitu, karena perbuatannya dia mungkin udah terlalu melebihi sang penciptanya gitu kan. Mungkin pelaku-pelaku kayak gitu nanti juga matinya juga nggak dikasih kesempatan, tiba-tiba langsung mati aja. Iya. Bisa kan? Bisa jadi kayak gitu. Kalau dianya nggak mau tobat, itu kan sekalipun mau tobat mungkin bisa jadi juga telat. Karena ya apa yang dia tanam itu yang dia petik sih Mbak. Biasanya kan juga kalau orang mau nyantet nih ya, misalnya nih, aku datang ke Mas Farhan gitu ya, Mas Farhan aku pengen nyantet orang ini nih. Itu kan nggak mungkin kan kalau Mas Farhan nggak ngasih tahu nanti gini efeknya gini. Nanti apa maharnya ini. Iya kan pasti dikasih tahu. Terus nanti akan seperti ini. Pasti kan dikasih tahu. Iya kan? Itu kan kayak ibaratnya sebelum akad kan. Sebelum akad ya. Iya kan. Setelah itu gimana nih? Setuju nggak nih? Habis itu akad gitu kan. Perjanjian iya, perjanjian lah ya. Berarti kan sudah tahu kan resikonya, konsekuensinya apa gitu kan. Nah, kayak Mas Farhan ini kan katanya bisa sebenarnya bisa tapi enggak kan, enggak mau gitu kan. Nah itu kira-kira nih sama nggak sih satu orang ke orang lainnya? Kalau yang saya kayak aku datang ke Mas Farhan atau nanti siapa yang datang ke Mas Farhan itu sama gitu loh, maharnya atau efeknya apa yang diambil dari dia apa gitu, sama nggak atau beda-beda? Beda-beda Mbak. Karena yang saya tahu juga dalam ilmu santet ya macam-macam santetnya. Jadi tergantung santet yang dipakainya ini apa dulu. Emang santet itu ada apa aja? Oh banyak Mbak.
Kalau kita sebutin satu-satu mungkin bisa jadi panjang nih. Oh gitu. Jadi santet itu ya macam-macam Mbak modelnya. Ada yang memang dia kenanya ke psikis kita. Contoh, dia nggak sakit, perutnya nggak membesar, nggak apa, tapi Gila gitu. gendeng, Oh. gila. Oh bisa nyerang ke Ada Mbak situ. yang kayak gitu, nyerangnya ke psikis kita. Karena pengalaman saya ketika ada sesuatu non medis yang masuk ke tubuh seseorang, itu nanti ada imbas ke medisnya. Itu sesuai permintaan yang nyantet atau tergantung ininya dukunnya gitu. Biasanya sih permintaan dari yang mintanya. Oh gitu. Coba dibuat gila. Iya, dibuat gila. Dibuat sakit ginjal, dibuat sakit paru-paru gitu. Iya. Oh. Jadi nanti kan jadi kayak apa namanya, ini saya nerangin bukan berarti saya dukun. Iya, gitu enggak, maksudnya saya cuma sekedar tahu paham, gitu ya, karena Mas Farhan ya paham gitu kan. Jadi apa namanya ini Mbak, kalau misalnya bentuk santetnya seperti apa biasanya itu tergantung dari permintaan. Contoh kayak dari mintanya, saya sakit hati sama ini, bisa nggak nih kira-kira dibikin kayak hilang ingatan. Cuman jadi kayak mungkin itu masih sakit hatinya masih standar lah, nggak pengen sampai membunuh, tapi cuman pengen bikin dia gila gitu. Itu ada yang membunuh perlahan juga ada kan? Ada Mbak. Maksudnya prosesnya tuh lama gitu kan? Ada yang langsung gitu. Kalau yang langsung jarang Mbak. Yang langsung jarang. Karena temenku ini hitungannya cepet loh, nggak nyampe setahun loh prosesnya. Berarti kan itu ada proses Mbak. Ibaratnya kalau yang langsung datang nih si orang ke dukun, besok langsung mati. Iya enggak. Oh, kalau misalnya kayak kecelakaan gitu, bisa kan? Kecelakaan dibikin kecelakaan gitu. Iya. Saya belum pernah nemuin tuh Mbak kasus yang kayak gitu. Ibaratnya yang datang ke dukun terus tiba-tiba dia kecelakaan dan langsung meninggal gitu. Santet itu berhubungan dengan apa yang dimasukkan di dalam badannya gitu. Apa yang dikirim ke sana. Ya, dibikin sakit atau dibikin apa gitu, menyerang organ dalamnya gitu. Menyerang organ dalamnya. Terutama sih yang paling diserang itu psikis. Karena kan otomatis secara nalurinya kita sebagai manusia nih kayak, ya Allah, saya kok berobat ke medis nggak ada apa-apa ya. Oh, jangan-jangan saya seperti ini. Ya karena kan apalagi dong yang kita mau terapin ketika kita sakit, kalau bukan berobat ke dokter kemana lagi? Iya benar. Itu kan psikisnya tuh mulai kena tuh. Waduh, ini saya udah makin jadi dah. Ketika psikisnya sudah kena, pola pikir dan mentalnya kena, itu makin menjadi makin lebih mudah untuk terserangnya. Nah biasanya setelah psikisnya kena, sudah terserang dan merasakan sakitnya, baru dicek lagi, timbullah medisnya. Gitu. Jadi medisnya bermula ketika psikisnya sudah kena. Gitu. Jadi kalau kayak yang langsung dibikin kecelakaan dia meninggal, itu belum pernah nemuin Mbak. Kalau misalnya medisnya nggak ada nih, nggak ditemuin. Medisnya nggak ditemuin. Kan rata-rata tuh medis nggak ditemuin tuh. Iya, jadi maksudnya tuh gini Mbak. Dia nyerangnya ini awalnya psikis, mental. Yang saya maksud mental di sini kenapa? Otomatis ketika orang merasa dirinya sakit, pasti berobat dong ke medis. Nah, di medis ini divonis tidak ada penyakit apa-apa, otomatis psikisnya kena dong. Mikir lagi gitu ya. Mikir lagi loh. Kenapa ya? Aku kok berobat ke dokter nggak ada sakit apa-apa. Aku kok berobat ke dokter, dokter bilang nih nggak ada penyakit apa-apa. Otomatis kan mental dan psikis orang ini kena dong. Nah dari situ baru lebih gampang tuh nyerangnya Mbak. Yang lainnya baru nanti lama-lama kelihatannya pas sudah parah. Pas sudah parah. Selalu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu Mbak. Ketawanya pas sudah parah ya? Pas sudah parah, selalu kayak gitu. Jadi jarang banget yang ibaratnya yang masih awal gitu. Masih awal langsung medisnya yang diserang itu jarang Mbak. Kan bisa ya, maksudnya masih bisa tertolong kan? Masih bisa. Tapi kalau sudah parah kan susah ya? Kalau sudah parah susah. Tapi kan setidaknya gini Mbak, ketika medisnya parah, terus ada orang datang lah ibaratnya membantu, non medisnya diselesaikan, entah di ruqyah atau dan lainnya, kan untuk penyembuhan medisnya gampang Mbak. Jadi nggak keganggu untuk berobat ke medisnya itu jadi cepet gitu. Tapi kan apa ya, yang aku temuin nih ya, karena kan pengalaman orang terdekat yang kena santet ini sebenarnya kan ini bukan yang pertama kali nih untuk kasus sahabatku ini. Itu rata-rata ketika sudah parah ya, kita mau bawa kemana-mana sebelum parah pun kita udah bawa kemana-mana nih, udah bawa ke orang, karena kan jelas ya medis nggak ada, yaudah
Kalau medis nggak ada berarti non medis gitu kan. Kita udah bawa ke orang pinter saat A, si B, si C, mana tetap nggak bisa, Nggak bisa. gitu, nggak ketolong gitu loh. Ya, mungkin sudut pandang saya ya Mbak ya. Ya dibalik cocok-cocokan itu Mbak. Karena setahu saya orang-orang yang pinter ngobatin orang yang sakit non medis gitu ya Mbak. Itu ada bagian-bagiannya atau bidangnya masing-masing. Contoh, kalau kita bahas secara logikanya ya, contoh orang berobat ke rumah sakit, sakitnya sakit gigi, ya kan, berobatnya ke dokter mata, nyambung nggak? Iya. Tapi secara garis besar dokter bukan? Maksudnya secara garis besar berobatnya ke dokter bukan? Iyalah. Dokter, tapi spesialisnya beda kan? Nah begitu juga di non medis. Nah kebanyakan yang saya temui dari orang-orang yang pada sharing, yang pada cerita ke saya gitu, nah kebanyakan si pelaku non med yang kita sebut orang pinter lah yang bisa ngobatin ini, itu nggak pernah nyebutin bidangnya apa. Iya, pernah makanya ngasih itu tahu ini apa. Jadi cuman sebatas kayak ya kayak mungkin sesama dokter pun tahu kalau dia nganalisis walaupun dia bukan bidangnya di gigi gitu kan, misalnya analisis oh ini mungkin kayak gini, tapi untuk penyembuhannya nggak bisa, dan itu memang ada yang khususnya lagi. Cuman itu ada paling lagi. Ada yang ya nggak semua, cuman pasti ada yang ini loh, aduh abot gitu, susah gitu, aduh nganu apa kurang nggak sanggup lah, maksudnya karena lebih tinggi gitu, aku nggak berani. Ada yang kayak gitu, ada yang diam, yang penting bayar lah, dia pura-pura bisa gitu. Nah kalau kita mikir secara logikanya juga itu masuk Mbak di logika non medis ke medis. Kalau kita pikirkan secara logikanya masuk ya. Secara logikanya kalau kita berobat ke dokter, sakit kita misalnya saraf, dokter ini emang ahli apa saraf, tapi di atas dokter saraf ada namanya profesor kan, yang lebih, wah ini nggak sanggup, ini harus ke yang lebih tinggi ilmunya. Nah begitupun mungkin yang di non medis Mbak. Jadi wah kayaknya ini kemampuan saya nggak sampai segini deh, ini mungkin ada orang yang lebih dari saya. Bedanya kalau dokter otomatis udah punya channel kan, kayak wah saya nggak bisa nih, saya cuman ada profesor di rumah sakit ini yang lebih canggih, atau di luar negeri nih di rumah sakit ini ada profesor yang lebih bisa. Tapi kan kalau secara non medis belum tentu, kayak misalnya dia bisa nih tapi ilmunya kalah, belum tentu dia punya kenalan yang ilmunya lebih tinggi dari orang yang ngobatinnya ini gitu. Jadi bermacam-macam lah Mbak gitu. Cuman secara garis besarnya ya apa namanya, sebenarnya segala sesuatu itu tetap yang menyembuhkan sih yang dari yang di atas, sakit gitu. Juga karena kersane Gusti Allah. Benar, sembuh juga karena karenanya Gusti Allah. Kalau ya mungkin kayak dokter kan sebagai perantara atau pelaku spiritual. Mungkin udah kembali lagi ya ke takdir ya. Takdirnya seperti itu kan manusia juga punya takdir sendiri-sendiri ya. Ada yang tadinya ya dia sakit kena disantet, ada yang tadinya dia mati kecelakaan, macam-macam lah ya gitu. Cuman kita sebagai manusia kan cuman bisa berdoa supaya kita nggak terkena dari godaan-godaan seperti itu kan. Karena orang biasa bisa nggak Mbak baca yang ayat-ayat yang dipakai ruqyah? Bisa. Tapi belum tentu bisa apa ya masuk gitu kan. Baca bisa, belum tentu bisa masuk. Nah itu apa namanya, hal-hal yang kadang suka di luar nalar manusia tuh ya kayak gitulah. Cuman kan orang sekarang itu nggak semuanya tahu Mbak, nggak semuanya ngerti dan paham juga tentang hal-hal kayak gitu kan. Apalagi di zaman era modern sekarang kan 50-50 lah. Intinya tuh gini, intinya kalau belum merasakan belum mengalami, nggak bakal percaya. Iya, benar. Seperti aku pun kayak gitu. Dulu aku nggak percaya kayak gini. Gak mungkin. Tapi aku setelah ngalamin, aku jadi bisa, ternyata ada ya gitu. Ternyata memang bener-bener sana tuh ada ya. Bener-bener yang apa ya namanya, hal-hal seperti itu, hal gaib itu ada ya gitu. Aku baru sekarang percaya. Percaya bukan berarti meyakini ya. Iya, benar. Cuman aku percaya itu ada gitu aja sih. Ya kan
dalam Quran sendiri juga kan jelas ya maksudnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal Hmm. insa illa liya'budun. Jadi Allah berfirman itu, dan tidak akan aku ciptakan jin loh Mbak yang pertama disebut Iya. ya, jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Berarti kan secara garis besarnya memang bangsa mereka ini ada Iya. gitu. Bahkan Benar. jauh sebelum kita ada, bangsa mereka sudah Iya. lebih dulu ada. Saya pernah loh Mbak nemuin satu kasus yang apa namanya, ketika dia dibacain ayat-ayat Quran, dia bilang, ayo lagi, kamu bacanya salah loh, tajwidnya salah loh. Ada Itu loh jin Mbak, malah. jin loh, Lebih pinter gitu lebih ya. pinter dari kita. Jin, Sebenarnya bangsa jin mereka muslim tuh gitu jin kan. muslim lah, bangsa mereka tuh lebih pinter dari kita Iya. Mbak. Tapi bangsa kita derajatnya tetap lebih tinggi dari bangsa mereka. Gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada jin yang bisa mematikan manusia secara langsung tuh nggak ada. Tapi dengan prosesnya yang diserangnya apa nih supaya ini mati aku langsung. mau tanya juga nih, kan aku punya temen nih yang dia juga orang pinter gitu kan. Jadi dia tuh bilang, nggak semua jin bisa diatasi dengan doa. Iya bener nggak? Nggak dengan apa bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Nggak semua jin bisa diatasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi tergantung jinnya. Tergantung jinnya apa, bacanya apa gitu loh. Iya nggak sih? Iya bener Mbak. Bener jadi, ya? Ya yang saya bilang tadi, ada apa namanya yang dibacain ayat kursi. Iya. Kamu salah. Jadi kan rata-rata orang kan taunya kalau ada setan bacanya ayat kursi, ya kan? Iya. Tapi ketika ada jin dibacain ayat kursi nggak bisa, nggak keluar, malah keademan iya gitu kan. Dibacain apa nih Al-Fatihah atau apa begitu kan, itu juga nggak keluar. Ternyata ada bacaan tertentu gitu loh, ada, dan itu ada, juga ya nggak semua orang bisa, tahu kan, bisa tahu, ya. gitu kan. Ya kan susah ya, yang namanya bacaan kan banyak banget kan. Iya. Jin juga ada banyak banget, terus gimana gitu loh kita ngertinya gitu loh. Ngerti ini setan harus dibacain ayat yang mana nih kan gitu kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya secara garis besarnya Mbak, kayak mungkin lebih ke apa yang kita bisa gitu. Ibaratnya kalau ada yang kesurupan, kita bisanya baca kulhu, ya udah kita coba niatin dalam hati, ya Allah saya baca kulhu Allah ini untuk mengusir jin yang memasuki manusia ini. Itu kita nggak pernah tahu, kadang bisa terjadi bisa enggak gitu. Jadi ketika ada yang seperti itu ya kita baca sebisa kita. Tapi kalau memang tidak sanggup, ya mau nggak mau kan harus sama yang orang dalam bidangnya ini kan, bidangnya dia. Tapi memang benar gitu Mbak. Gitu. Saya juga terus pernah. kalau misalnya ini nggak keluar nih, terus kita cari bacaan lain gitu atau gimana? Oh, jinnya nggak bisa keluar. Iya nih, udah dibacain nih, macam-macam doa nih. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Cari orang yang memang mengerti dalam bidangnya. Gitu, berarti. Gitu. Jadi kayak bukan kita bukan sembarang asal baca gitu Mbak. Jadi memang ada yang memang tiba-tiba dia ketika ngebacain bisa, ada juga yang memang ketika dia ngebacain nggak bisa. Nah itu ya udah balik lagi ke bidangnya. Kayak contoh, ini motor udah saya ganti oli, kok olinya masih kering terus kan, udah dicoba berkali-kali padahal udah sesuai. Mau nggak mau kan kita cari yang orang paham sama bidangnya dong. Kita cari yang ngerti bengkel, begitu sama yang bengkel selesai. Gitu kan. Nah, saya juga pernah ada kejadian Mbak, naik gunung nih ceritanya. Lagi naik gunung, pas naik gunung ini ada yang kesurupan, ada yang kesurupan Mbak. Terus dari rombongan saya bilang, Bang, biarin aja dulu. Jadi dari rombongan, kan itu beda rombongan ya sama saya. Itu wis lucu wis ini Mbak. Gini, wah udah gimana gitu kan. Terus Allahu udah dibaca-bacain terus tuh. Gak taunya temannya yang kesurupan ini ngomong. Katanya gini, Bang, dia kan Kristen. Terus gimana tuh? Iya benar. Dia Kristen Bang gitu kan. Nah, orangnya yang berasa ngobatin langsung malu dong. Ya udah setelah dari situ, ya udah apa namanya saya coba sini sama saya, nggak saya bacain, nggak saya pegang, tapi saya ambil air, saya bacainnya di dalam air. Karena ketika air yang kita minum, walaupun cuma dibacain surat Al-Fatihah, itu kan kandungannya akan berubah Mbak. Contoh gini lah, kenapa harus air? Coba Mbak Vera tahu nggak? Kenapa harus air? Jadi gini, darah kita sendiri, darah itu kan kayak air kan Mbak. Ketika ada orang yang mencaci maki kita,
panas nggak tuh darah. Hmm. Tapi ketika ada orang yang kayak ih ganteng deh, ih cakep deh, itu kita luluh nggak. Adem. Begitupun air, ketika dibacakan dengan kalimat-kalimat Allah, itu air bisa akan merubah kandungannya. Dan saya juga pernah dengar beritanya, itu pernah dites secara ilmiah ya, sama ilmuwan-ilmuwan, air yang didoakan sama air yang nggak didoakan itu kandungannya beda. Gitu ya, kita filosofinya ke darah aja. Darah kan kayak air kan dia. Kalau ada orang yang baca-bacain nggak enak ke kita, panas nggak kita? Sensi kan. Tapi kalau kayak ada orang, ih kamu cakep, kamu ganteng, kamu ini memuji lah gitu. Otomatis kan kita pasti kayak, wis tenang, adem gitu. Nah, secara garis besar gitu. Sedikit banyak paham ya, jadinya ya tentang santet, tentang perjin-jinan. Ya. Cuman kan sekarang di Indonesia nih yang lagi viral jin dasim nih Mbak. Oh iya itu. Jin dasim pengganggu rumah tangga. Nah itu kalau jin dasim itu halal buat disantet. Iya kan? Tapi kalau dasimnya berbentuk manusia gimana Mbak? Ya kan emang berbentuk manusia kan jadinya jin dasim itu. Jin dasim. Jadi kalau sepengetahuan saya masuknya kan ke manusia. Iya kan memang masuknya ke manusia. Tapi kan sekarang pelakor banyak yang iya, orang sekarang aja pelakor dibilang jin dasim. Iya kan? Iya di internet iya, di TikTok, di Instagram. Pelakor webinar gitu kan dibilang jin dasim kan. Nah, itu halal buat disantet. Halal. Iya. Karena ya rumah tangga orang ya, Mbak ya. Iya, tapi malah rata-rata malah si jin dasim itu yang nyantet istri sah, nyantet suami sah gitu kan. Iya benar. Ya Allah, subhanallah ya Allah. Ya, oke, teman-teman, terima kasih ya Mbak Vera sudah membagikan ceritanya. Terima kasih juga saya sudah diizinkan bertamu di Jogja yang istimewa ini kan. Memang Jogja nih istimewa, tapi jangan jatuh cinta di Jogja. Itu kan pengalaman pribadi dong gitu kan. Ya oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini video kita kali ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ingat teman-teman semua, segala sesuatu yang buruk itu akan kalah dengan segala sesuatu yang baik. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk belajar memperbaiki. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita di masa lalu, tidak ada salahnya kita untuk belajar lebih baik dari sebelumnya. Ya, dengerin ya. Dengerin tuh. Jadi sekali lagi saya ingetin, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Nantikan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vera. Ya, sama-sama Mas Farhan.